semuanya, selamat siang dan selamat datang di mini seminar Public Speaking and Presentation Skill yang berjudul Pengembangan Branding dalam Bisnis UMKM F&B. Wah, gak nyangka ya LT bisa terisi banyak orang seperti ini. Sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Miss Renata Tirta sebagai dosen Public Speaking dan hadirin semua yang telah menyiapkan waktunya untuk hadir pada acara siang hari ini. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Betul banget. Makanya kenalin, aku di sini Martina Tandi sebagai MC yang akan membantu rangkaian mini seminar pada hari ini. Nah, teman-teman, udah pada makan siang belum nih? Biasanya kalau siang-siang gini kan abis makan suka ngantuk ya. Nah, makanya biar kita segar, biar kita bisa fresh lagi, aku mau ngajakin teman-teman semua buat ngolah pikiran dan bersenang-senang dulu nih, supaya lebih fresh dan semangat mendengarkan topik hari ini. Nah, kita boleh di next ya. Oke, aku mau ngajakin kalian untuk ice breaking dulu nih teman-teman semua, supaya biar lebih fresh dan lebih fokus lagi buat dengerin topik seminar kita selanjutnya. Aku mau ngadain sedikit games, quiz lah bisa dibilang. Pertanyaan-pertanyaan yang simple sebenarnya, pertanyaan yang di luar nalar juga mungkin, tapi jawabannya bisa kalian dapetin di handphone kalian, bisa kalian searching juga. Nah, aku mau ngasih contoh pertanyaannya satu dulu nih. Kira-kira Pinpin Juice itu punya berapa cabang sih guys? Kalau misalnya kalian belum tahu Pinpin Juice apa, kalian boleh banget cek Instagramnya sekarang, buka handphone kalian, ketik pinpin.juice. Di situ kalian bisa nemuin jawabannya. Ayo, siapa yang udah bisa jawab, boleh angkat tangannya ya. Oke, dari kakaknya di sebelah sana, udah duluan angkat tangan, aku udah lihat. Oke, untuk kakaknya aku naik ke atas ya berarti ya. Boleh dong dikenali namanya siapa dan sebutin nih jawabannya apa. Halo, kenalin nama aku Renata. Di sini tertera ya di Villa Duta Bogor, RS Mulia Bogor, Puri Orchard Apartemen Jakarta Barat, sama Puri Kembangan Jakarta Barat. Oke, jadi totalnya ada berapa? Ada 4. Bener gak tuh? Bener gak nih? Di depan udah ada ownernya nih, bener gak? Coba bisa dijawab langsung kali ya. Bener gak nih, Ci? Tadi bilangnya ada berapa? Ada 4 ya? Benar. Nah, disclaimer dulu nih buat yang menang dan bisa jawab akan mendapatkan hadiah Pinpin Juice-nya tersendiri. Nanti aku akan bagiin langsung aja kali ya. Atau enggak, boleh Alvin yang bagiin aja. Thank you. Nah, pertanyaan selanjutnya. Aku ada tebak-tebakan lagi. Mangga apa yang wangi? Udah bisa jawab nih. Cepet banget loh angkat tangannya. Di sebelahnya kalian kerja sama atau gimana nih? Karena ini mainnya cepet-cepetan ya, jadi aku langsung nih ke atas lagi nih. Buat kamu yang udah langsung ngejawab, angkat tangan cepet banget. Boleh dikenalin dulu dong namanya siapa dan jawabannya apa? Halo, nama aku Fadin. Mangga yang wangi ya tadi ya? Mangga yang wangi. Mangga harum manis. Mangga harum manis ya jawabannya ya. Jawabannya adalah benar sekali. Tepuk tangan dulu dong untuk kakak yang berhasil jawab. Nah, selamat ya buat kamu yang benar jawabannya. Aku punya satu pertanyaan terakhir nih. Satu pertanyaan terakhir lagi, yaitu Pinpin Juice ini identik dengan warna apa sih guys? Nggak boleh lihat. Ayo angkat tangan. Aduh, ada 2 orang nih. Ada 3. Oke, ulang deh. Aku hitung 1, 2, 3. Yang cepat dia yang berhasil jawab. 1, 2, 3. Yang mana? Yang baju coklat sama putih. Dua-duanya barengan nih. Sweet deh kalian. Siapa yang mau jawab duluan? Oke, kamu yang baju coklat ya, kenalin namanya dan sebutin jawabannya.
halo, nama aku Caca dan jawabannya ungu. Wah, ketahuan nih, kayaknya ketahuan ya. Bener nggak? Betul. Selamat Caca. Kamu mendapatkan hadiah jus. Mohon diingat ya teman-teman, di ruangan ini tidak boleh mengonsumsi makanan dan minuman, jadi tolong disimpan dulu jusnya. Tapi jangan lupa juga difoto dan post di Instagram story kalian dan tag Pin Jus juga dong, jangan lupa. Oke. Sekian nih ice breaking kita kali ini. Nah, karena kita udah bersemangat dan aku juga yakin kalian udah pada penasaran banget dong pastinya sama topik utama di seminar kita kali ini. Jadi, nggak perlu lama-lama lagi, langsung saja kita sambut Alvin Revino selaku moderator kita. Tepuk tangannya dong semuanya. Terima kasih Martina atas pembukaannya. Terima kasih buat teman-teman semua di sini. Aku Alvin Revino sebagai moderator akan memandu rangkaian acara pada hari ini yang akan disampaikan oleh 3 speaker dari kelompok kita, yaitu ada Clemens, ada Mira dan Rike. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung kita sambut Clemens Timothy. Oke, selamat siang teman-teman semua. Yang semangat dong, selamat siang teman-teman semua. Oke, jadi pada kesempatan kali ini aku Clemens dan aku bakal memandu kalian di topik yang pertama, yaitu gimana caranya alat komunikasi itu bisa membangun branding untuk UMKM F&B. Boleh di next slide-nya? Boleh di next? Oke, tapi sebelum itu kita harus tahu dulu dong kenapa branding itu penting untuk UMKM F&B. Boleh lanjut lagi ke slide berikutnya? Oke, jadi sebenarnya branding itu bukan cuma soal logo atau cuma soal kemasan produk, tapi ini gimana caranya orang itu tahu, bisa kenal, bisa ingat, sama bisa percaya sama brand atau bisnis kita gitu. Dan kalau misalnya kita udah punya branding yang bagus, pastinya orang-orang itu bisa makin percaya dan akhirnya bisa membedakan produk kita sama produk yang lain. Karena kita tahu sendiri teman-teman, kalau misalnya bisnis di F&B ini punya kompetitor-kompetitor yang pastinya sangat sengit gitu. Kayak di GS aja kita bisa tahu, misalnya ada tukang mie ayam, nggak beda 2 meter pun udah ada mie ayam lagi gitu. Jadi emang bener-bener banyak banget kayak gitu. Boleh lanjut ke next slide-nya? Nah, media sosial sebagai alat promosi utama. Boleh lanjut lagi? Teman-teman tahu sendiri ya, kalau misalnya media sosial ini sekarang udah dibuat jadi senjata utama buat kita promosiin barang kita lah, promosiin bisnis kita lah, dan macam-macam. Tapi mereka semua punya tugas yang berbeda-beda lah. Pasti kalian semua udah pasti familiar ya sama Instagram, sama GoFood, sama YouTube Short, sama TikTok. Nah itu mereka semua itu punya tugas mereka masing-masing lah. Ibaratnya kalau misalnya Instagram bisa kita lihat juga di sini teman-teman. Ini tuh bisa gunanya untuk mempertunjukkan dan memposting visual-visual yang menarik. Kayak misalnya dari Pin Jus ini sendiri, mereka nunjukin visual-visual jus mereka yang segar lah, yang menarik, yang manis kayak gitu-gitu. Begitu juga dengan GoFood yang pastinya buat penjualan langsung ya. Kita juga pasti semua kalau misalnya mau beli barang misalnya jauh, kita pasti pakainya GoFood. Dan YouTube Short ini bisa buat tutorial dan behind the scenes, video misalnya pembuatan jus lah segala macam. Dan yang terakhir ada TikTok yang paling marak lah kita gunakan sebagai Gen Z untuk video pendek, kreatif dan video-video viral kayak gitu. Boleh lanjut ke next slide? Oke, selanjutnya kalau kita udah tahu platform-platform apa aja yang tadi udah aku jelasin, kita juga harus tahu nih gimana tips memilih platform yang tepat. Boleh lanjut? Nah, misalnya gini teman-teman, kalau misalnya kita mau bikin iklan untuk konsumen kita yang Gen Z, kita nggak mungkin dong pakai Facebook lah mungkin, atau enggak platform media sosial lain yang emang nggak marak lah digunakan sama kaum Gen Z. Pasti kita milihnya Instagram atau enggak TikTok yang emang udah marak banget buat kita gunain dan kita pasti gunain sehari-hari gitu. Jadi
kuncinya adalah kita untuk mengenali dulu target pasar kita siapa, biar kita bisa menentukan apa platform yang paling sesuai sama target pasar kita. Gitu. Boleh lanjut lagi ke next slide. Nah, ini fitur chat otomatis untuk pelayanan yang cepat. Boleh lanjut lagi? Kita tahu sendiri ya teman-teman, kalau misalnya pelayanan yang cepat itu merupakan kunci di F&B. Kayak kalau misalnya kita pernah gak sih mau makan di satu tempat, tapi tempat itu tuh pas kita chat WA-nya nggak aktif lah, centang satu, jawabnya lama. Kita yang awalnya mau makan di situ, jadinya nggak jadi buat makan di situ karena kayaknya tokonya tutup deh, atau nggak kayaknya gimana ya info-info tentang mereka tuh nggak ada gitu. Boleh lanjut dulu nggak? Sorry. Oke. Nah, makanya kita itu perlu menggunakan fitur-fitur kayak gini teman-teman, kayak auto reply yang ada di WhatsApp Business dan juga Instagram DM. Kalian pernah gak sih chat orang, pas di chat langsung ke auto reply gitu, langsung kejawab. Nah, hal-hal kayak gini tuh penting teman-teman buat di bisnis F&B, karena pastinya kan kita itu kadang kalau misalnya kita memposisikan diri kita sebagai orang yang punya bisnis F&B, kita tuh pasti umum banget nih buat dapat pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Harganya berapa? Lokasinya di mana? Menunya kayak apa? Jam operasionalnya kayak apa? Nah, hal-hal kayak gini yang sering ditanyakan sama orang-orang, bisa kalian bikin auto reply. Jadi hal-hal kayak gini tuh udah pasti terjawab dan audiens kita itu dan target pasar market kita itu nggak kabur gitu. Boleh lanjut next slide lagi. Nah, dan yang terakhir, menganalisis insight dan tanggapan konsumen. Boleh lanjut lagi? Nah, teman-teman, kalau misalnya kita udah buat konten, kita udah buat banyak konten, yang paling penting itu adalah buat kita menganalisis dan evaluasi ulang konten-konten yang telah kita buat. Buat apa sih? Nah, buat kita itu bisa tahu data-data kayak jumlah view-nya berapa, jumlah like-nya berapa, komennya berapa. Terus sama ini juga paling penting, algoritma untuk kita posting si konten itu sendiri. Misal kita pernah buat konten, wah ini FYP nih, gua post di jam 11 siang. Ya udah, buat next konten selanjutnya pasti akan di-post di jam 11 siang juga gitu. Belum. Nah, gimana caranya? Tools-toolsnya apa aja? Tools-toolsnya itu bisa kita gunakan di media sosial yang tadinya kita udah gunakan buat bikin konten kita. Karena sekarang tuh udah dimudahkan banget teman-teman, dari Instagram Insights dan juga TikTok Analytics. Jadi kita bisa evaluasi nih konten apa yang paling efektif buat kita posting dan kita bisa repeat kayak gitu. Lanjut. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, kalau kita bisa menggunakan alat komunikasi digital kita ini dengan baik, dengan maksimal, pastinya kita bisa membangun branding dari UMKM F&B kita ini menjadi semakin lebih kuat dan akhirnya bisa menjadikan nilai positif dan nilai tambah yang lebih buat bisnis kita. Mungkin sekian dari aku Clemens Timothy, pamit undur diri. Terima kasih. Kembalikan ke Pak. Boleh kasih tepuk tangan lagi dong sekali lagi buat Clemens. Oke, thank you ya Clemens atas pemaparan materinya hari ini. Jadi teman-teman di sini udah mulai paham ya, kita tuh selain menggunakan sosial media itu bisa juga membantu pengembangan bisnis kita. Jadi kalau teman-teman semua yang punya bisnis, mungkin dari pemaparan yang tadi Clemens sampaikan bisa dicoba juga untuk bisnis kalian selanjutnya. Kita tanpa berlama-lama lagi, kita masuk langsung ke topik yang kedua. Mari kita sambut Rike. Nah, terima kasih teman-teman atas kesempatannya hari ini. Jadi perkenalkan, nama aku Rike Loretta Sharon, dan kali ini aku bakal presentasiin tentang keunggulan produk yang dapat memperkuat citra dari brand F&B. Jadi, citra dari brand F&B itu bukan cuma bisa dibentuk melalui promosi atau marketing, tapi juga bisa dibentuk melalui konsistensi atau rasa dari produk yang baik. Yuk langsung aja kita bahas keunggulan produk yang dapat memperkuat citra brand F&B. Next. Nah, yang pertama itu ada di konsistensi bahan baku. Yang pertama, gunakan bahan baku yang sama dan berkualitas dengan memilih supplier yang baik. Karena bahan-bahan dari produk kita itu sangat berpengaruh pada hasil akhir dari produknya. Bahan yang berkualitas tinggi akan mendapatkan kepuasan dari konsumen kita. Oke, next.
Selain dari bahan yang bagus, kita juga perlu nih untuk menggunakan resep yang konsisten. Karena resep yang konsisten dan berkualitas itu akan membuat pelanggan memiliki kepercayaan kepada brand kita dan membuat mereka untuk kembali kepada kita. Misalnya kalau kalian tahu restoran yang enak, pasti kalian bakal balik lagi kan? Next. Nah, gimana sih caranya untuk bikin resep yang konsisten supaya pelanggan itu puas dan loyal? Yang pertama, kita harus memiliki rasa yang stabil dari awal sampai sekarang. Pastiin rasanya itu nggak berubah-berubah dan nggak bikin pelanggan jadi bingung. Lalu, kita juga harus memiliki standar dan SOP yang tinggi untuk tim dapur. Misalnya, tim dapur yang harus bersih atau kering atau memiliki aturan-aturan yang jelas. Dan juga penting bagi kita untuk melakukan cek rasa secara berkala agar kita bisa memantau nih apa yang bisa kita kembangin atau apa sih hal yang bisa kita hindarin untuk selanjutnya. Next. Berinovasi agar tidak ketinggalan zaman. Nah, meskipun kita itu punya resep dan rasa yang konsisten, penting juga nih bagi kita suatu brand untuk melakukan inovasi agar brand kita itu bisa tetap bersaing dengan brand-brand lain dan pelanggan itu nggak bosan. Misalnya kita bisa tambah-tambahin varian apapun agar mereka bisa penasaran dan tertarik untuk mencoba produk kita. Next. Inovasi-inovasi produk yang bisa dilakukan yaitu kita bisa menambahkan variasi-variasi topping seperti menambahkan topping-topping buah-buahan seperti di foto ini atau menambahkan sugar level yang bisa diatur sendiri oleh konsumen. Lalu kita juga bisa membuat kemasan produk yang berbeda yang bisa lebih mudah dibawa kemana-mana seperti botol di sini. Lalu kita juga bisa mengembangkan belum. Back dulu dong, belum. Sorry, boleh di back dulu, operatornya belum nih. Yang ketiga, kita bisa mengembangkan varian rasa dari buah-buahan lokal karena banyak banget nih penyuka dari buah-buahan lokal. Sampai menerima masukan-masukan atau review dari pelanggan untuk menambah inspirasi kita untuk membuat varian-varian yang baru. Next. Nah, produk yang berkualitas adalah branding yang kuat. Ada yang tahu nggak kenapa bisa begitu? Kenapa produk yang berkualitas bisa menjadi branding yang kuat bagi kita? Oke, jadi langsung aku jelasin aja. Produk yang berkualitas itu bisa menjadi branding yang kuat untuk kita. Karena kalau konsumen atau pembeli kita menyukai produk-produk dari kita, mereka akan secara sukarela atau dengan senang hati merekomendasikannya kepada orang lain atau orang-orang terdekat mereka. Dan ini merupakan salah satu contoh dari branding yang paling efektif karena ini sangat bisa untuk mempromosikan produk-produk kita. Next. Gimana sih caranya untuk menjaga konsistensi dari kualitas? Nah, yang pertama, pastikan untuk selalu menggunakan bahan-bahan yang segar. Jangan sampai bahan-bahan atau buah-buahan yang kita bikin itu berbau busuk atau memiliki rasa yang asam dan akan membuat pelanggan tidak balik lagi ke kita. Lalu, pastikan juga untuk mengontrol suhu penyimpanan buah-buahan dan bahan lainnya agar tidak mudah rusak atau basi. Dan juga memantau setiap kualitas dari batch jus yang dibuat agar sampai pada tangan customer dengan baik. Next. Baik lagi dong. Tolong operator di back dong 2 slide dulu. Nah, di sini. Jadi, konsistensi itu adalah salah satu bentuk dari brand kita, adalah salah satu bentuk tanggung jawab dari brand kita untuk customer agar mereka tetap loyal terhadap kita. Jadi, jangan sampai buah-buahan yang kita sampaikan kepada mereka itu memiliki rasa yang aneh. Semoga mereka tetap menyukai brand-brand kita. Sekian dari saya dan terima kasih. Oke, terima kasih Rike untuk penyampaian di topik kedua. Untuk teman-teman semua nih,
aku juga nggak mau buang-buang waktu, biar teman-teman juga nggak bosan. Kita langsung aja masuk ke pembicara ketiga. Mari kita sambut Mira. Terima kasih Alvin, selamat siang semuanya. Perkenalkan, aku Mira. Thank you atas kesempatannya sehingga aku pada siang hari ini bisa sharing sedikit nih tentang customer service as a brand strategy, atau bahasa Indonesianya branding lewat pelayanan. Boleh next? Nah, sebelumnya aku pengen tanya dulu nih sama teman-teman. Pernah nggak sih kamu batal order karena pelayanan jelek? Baik itu karena adminnya yang jutek ataupun pelayanan yang lama banget. Pasti kita kayak ekspresinya seperti ini nih, gambar di sebelah sini ya kan. Nah, terus gimana sih caranya kita untuk menghindari hal ini? Boleh next? Nah, langsung aja tanpa berlama-lama kita ke poin yang pertama. Branding bukan cuma logo, tapi pengalaman. Maksudnya gimana sih? Nah, branding itu bukan cuma soal logo ataupun wah penampilan toko yang baik seperti itu. Tapi branding itu bisa muncul dari pengalaman customer kita. Dan pengalaman itu tentunya bisa muncul dari bagaimana kita melayani mereka, karena kita adalah wajah pertama yang mereka lihat. Nah, teman-teman familiar nggak sih dengan sosok pria di atas ini? Nah, sosok pria di atas ini namanya dijuluki dengan Cold Blue, di mana dia merupakan seorang food reviewer yang terkenal dengan caranya yang nge-review dengan belak-belakan. Kalau misalnya bagus, dia bilang bagus, tapi kalau misalnya nggak bagus, dia bisa secara belak-belakan jujur gitu. Dan dampak dari review dia sendiri itu seperti gambar di sebelah sana. Dia bisa menutup UMKM secara permanen, teman-teman. Nah, jika kita membuat bisnis, dan pasti susah gitu ya, buat bisnis itu nggak gampang. Kita udah bangun dengan baik, gara-gara di review dengan satu orang aja, itu bisa hancur, bisa ditutup secara permanen. Tapi kita nggak menginginkan hal itu. Maka dari itu, boleh next? Boleh next? What to do? Terus kita harus apa sih, teman-teman? Nah, untuk poin kedua ini, aku namakan dengan respon ramah sama dengan pelanggan bertahan. Yang pertama itu start with a friendly greeting. Ketika kita mau melayani customer mendatangi kita sambut dengan baik. Dan jangan malah jutekin gitu kayak, mau pesan apa? Gitu. Kan gak enak gitu dengarnya ya. Kita kayak, halo selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Kan lebih enak didengar gitu. Kemudian poin yang kedua, speak with empathy and personal touch. Kita harus memposisikan diri kita sebagai customer. Kira-kira mereka menginginkan apa sih? Apa sih kebutuhan mereka untuk bisa datang ke toko kita atau perusahaan kita ataupun brand kita. Nah, yang ketiga, show real solutions. Tentunya dalam gak cuman membuat bisnis, dalam kehidupan pasti ada namanya masalah ya. Nah, bagaimana cara kita membuat solusi kepada konsumen kita? Misalnya, ketika kita tidak sengaja memberikan produk yang cacat misalnya, produk yang, aduh ini kurang enak nih, aduh ini kurang mateng nih makanannya. Nah, solusi kita apa? Ya kita bisa berikan, misalnya mereka, aduh kayaknya aku butuh refund deh, ini nggak cocok banget ternyata. Nah, berikan refund, ataupun bisa berikan produk baru supaya lebih memuaskan nih mereka gitu. Boleh next? Nah, ini merupakan dua contoh brand yang pasti teman-teman di sini semua pada tahu ya. Yang pertama ada Gojek, di mana Gojek kita tahu sendiri mereka sangat mementingkan pelayanan mereka, mementingkan customer mereka, di mana seperti wajah pertama yang kita lihat yang kita memesan Gojek, driversnya memberi kita pelayanan yang baik gitu ya. Dan juga ada Starbucks, di mana ketika kita datang mereka akan menyambut kita dan juga kadang mereka memberikan afirmasi gitu di kelas kita, kan kayak wah saya dianggap nih gitu kan. Boleh next? Nah, ada beberapa hal yang harus kita hindari juga nih teman-teman jika kita membuat bisnis. Yang pertama, don't be rude or take things personally. Ketika kita sedang melayani konsumen kita, pasti nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Ada beberapa yang mungkin terlihat malah mereka customer yang jutek sama kita. Kita jangan malah terbawa hati teman-teman, karena kita di sini posisinya adalah sebagai pelayanan ya, kita melayani mereka. Maka sebisa mungkin kita bersimpati pada mereka, kita memberikan image yang baik gitu. Kemudian yang kedua, don't overpromise and underdeliver. Dimana kita jangan kebanyakan janji gitu sama customer kita.
oh iya nanti ada buy to get one, datang aja. Tiba-tiba kita datang dikasihnya cuma satu produk, kita ditipu dong itu namanya ya. Dan kita pasti kalau misalnya menjadi customer, kita tidak menginginkan hal itu, makanya kita juga jangan melakukan hal itu. Kemudian yang ketiga, don't make customers repeat themselves. Kita tentunya ketika kita sedang melayani orang, kita harus benar-benar fokus pada dia. Kita melayani dia dengan sepenuh hati kita deh, supaya mereka juga merasa dianggap dan mereka lebih mood gitu untuk bisa membeli produk ataupun jasa kita. Nah ini contoh gambar-gambar tadi ya, gambaran untuk poin pertama. Kalau misalnya kita tidak ramah, kita bisa diberikan bintang 1. Kemudian kalau misalnya kita kebanyakan overpromise, hasilnya pasti kayak ekspektasi seperti itu, realitanya malah seperti ini gitu. Kemudian yang ketiga, ini adalah contoh gambaran muka customer ketika kita repeat mulu gitu ya. Oke, boleh next. Boleh next. Oke. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Mira. Oke teman-teman semua, mungkin di awal tadi Martina udah spill dikit ya tentang Pinpin Juice. Pasti di sini teman-teman semua bingung ya, Pinpin Juice itu apa sih? Pinpin Juice itu jualan apa sih? Nah, oke, di sini aku mau ngundang Civiki dan Ko Jordan sebagai owner dari Pinpin Juice. Sebelumnya aku mau kenalin dulu Civiki dan Ko Jordan ini, boleh dipersilakan memperkenalkan diri. Halo, selamat siang semuanya. Kayaknya udah pada lemes nih ya. Aku sapa lebih kencang lagi ya. Selamat siang semuanya. Oke, perkenalkan nama aku Pinky Lestari dan aku hari ini nggak sendirian. Aku datang sama calon suami aku. Boleh perkenalkan diri, Bapak Jordan. Halo, selamat siang semuanya. Oke, mungkin sedikit perkenalan. Aku Pinky Lestari dan aku sebagai entrepreneur dan juga kerja di salah satu media. Teman-teman ada yang tahu video.com, SCTV? Nah, aku kerja di sana dan aku kerja sebagai sales and commercial team juga. Nah, aku hari ini juga siang ini aku datang buat sharing bersama Jordan. Dan Jordan ini boleh kenalin mungkin background kamu sedikit biar teman-teman di sini adik-adik pada tahu juga. Oke, jadi nama saya Jordan Hansel. Saya dulu lulusan UPH. Ada yang tahu kira-kira mau tebak nggak jurusannya apa? Jus gak nih kalau nebak? Dapat. Oke. Ada yang mau tebak? Ada yang mau tebak? Kira-kira sampai bisa jadi ya bisnis begini? Ada yang berani nebak nggak? Oke, siapa? Bisnis. Iya, jurusan apa? Bisnis. Jawabannya bisnis, salah. Arsitektur. Jadi agak sedikit lawan arus ya? Iya. Oke. Kayak waktu awal-awal itu sebenarnya cerita dikit mungkin ya. Waktu awal-awal itu dari arsitek itu tuh, waktu itu aku lulus itu keluar kena COVID waktu itu. Jadi semua itu ya perusahaan-perusahaan semuanya lagi pada susah terima karyawan segala macam. Jadi aku akhirnya mulai, waktu itu bukan Pinpin Juice ya, aku udah ada bisnis lain juga, main frozen food juga. Cuman ya yang hari ini dibawa mungkin materinya Pinpin Juice. Jadi guys, jadi apapun sebenarnya kalau ngasilin duit menurut aku sih aman-aman aja. Oke, jadi segitu mungkin perkenalan dari Ko Jordan dan Civiki. Kita mulai masuk di sesi talk show ya, buat teman-teman yang penasaran tentang Pinpin Juice boleh disimak ya buat selanjutnya. Aku mungkin langsung aja ya Ci, Ko, untuk ke pertanyaan yang pertama nih. Sebelumnya boleh nggak sih diceritain dulu kenapa bisa bikin Pinpin Juice ini dan kenapa ngambil namanya itu Pinpin Juice kalau boleh tahu? Oke, thank you Alvin. Agak grogi ya di interview sama Ade sendiri gitu. Jadi kayak oke, kita coba dibawa santai aja tapi make sure semua pesannya terdeliver ya. Jadi kalau nanti ada yang mau nanya juga boleh banget, aku senang buat bisa sharing. Oke, jadi kalau ditanya kenapa Pinpin Juice, sebenarnya itu berawal dari nama seseorang yang memang suka banget minum jus, which is Alvin, adik saya. Dia seneng banget emang dari dulu tuh setiap kita pergi ke restoran, setiap kita family time kita makan sama mami papi gitu ya, dia selalu Mi pesen jus dong, Mi pesen jus dong. Dan itu always, jadi kayak terekam di dalam otak aku tuh,
ya ampun ini doyan banget jus gitu. Nah singkat cerita tibalah waktu itu zaman COVID. COVID tuh tahun berapa ya? 2018an ya, 2019 COVID. Nah itu kan lockdown, no activity kan, kita semua di rumah, kita semua sibuk melakukan segala sesuatunya by digital gitu kan. Nah terbukalah ide aku gitu untuk kita coba buat bikin pre-order jus gitu, karena selama COVID kan kita pasti concernnya adalah healthy food ya kan, terus misalkan wellness gitu kan, jadi kita concern banget buat stok kayak buah-buahan, kita coba explore makanan-makanan baru dan lain-lain. Akhirnya berawal dari PO, lalu ternyata puji Tuhan banyak banget sambutan yang memang bagus dari teman-teman followers gitu kan, dari teman-teman yang memang kenal gitu kan, mereka jadi suka dan berlanjut open PO seminggu sekali. Lama-lama ini kayaknya kita nggak bisa open PO gitu, kita harus buka toko gitu kan. Akhirnya karena aku suka makan, aku sama Jordan suka banget makan, kita suka keliling-keliling, bahkan GS pun kita satu-satu kita samper-samperin makanan-makanannya, kita suka nge-review, kita suka nyobain makanan yang emang good quality gitu. Akhirnya aku coba cari tempat di Bogor waktu itu gitu. Jadi kurang lebih mungkin awalnya ceritanya gara-gara COVID, and then kita lanjut ke buka tokonya gitu. Oke, thank you ya Ci untuk penjelasan latar belakang Pipin Jus nih. Mungkin ada sedikit beberapa pertanyaan yang mau aku sampaikan. Mungkin Cici dan Koko bisa bantu jawab juga nanti ya. Mungkin masuk ke pertanyaan yang pertama nih. Apa sih tantangan Cici dan Koko yang dirasakan pada saat membangun Pipin Jus itu sendiri? Oke, mungkin ini berdua sih ceritanya harusnya, tapi aku openingnya dulu kali ya. Oke, tantangan ya. Tantangan build business, sebenarnya aku suka banget sharing ini karena menurut aku ini penting banget buat teman-teman di sini atau di luar sana nanti yang memang concern banget one day aku pengen punya bisnis atau one day aku pengen belajar untuk create bisnis sendiri gitu ya. Tantangannya sebenarnya banyak banget. Tergantung bisnis itu mau dijalanin sendiri, apa mau dijalanin bareng-bareng, apa mau dijalanin bareng teman atau mau dijalanin bareng family gitu kan. Tantangan yang paling common atau yang paling benar-benar sering banget ditemuin itu sebenarnya yang pertama, banyak orang, ada yang tahu nggak tantangan utama orang mau bikin bisnis itu apa? Ada yang tahu nggak? Coba angkat tangan yang tahu. Apa boleh? Kamu yang sebelah sana pakai kacamata? Konsistensi, betul. Satu lagi, yang paling banyak banget orang kayak gue punya ide, gue punya keinginan, gue punya plan, tapi gue gak tahu nih satu lagi nih gue gak punya nih. Ada yang tahu nggak apa? Kamu boleh? Modal, that's right. Banyak banget anak-anak muda, idenya brilian banget, keinginannya banyak banget. Gue pengen ini, gue pengen itu, pengen ini, tapi nggak ada modal. That's the point. Waktu itu dulu aku nggak ada modal. 2018 aku mau buat bisnis tuh kayak, ya ampun nih apa ya Cece, mana duit dari mana ya Mia gitu. Mami aku kan juga kerja gitu kan, jadi kayak ya udahlah, dia juga nggak terlalu dengerin aku gitu kan. Tapi satu hal yang perlu diingat kalau orang mau create bisnis itu nggak peduli yang lain. Oke, modal memang perlu, kamu bisa nabung dan start small itu it's okay, nggak apa-apa. Jadi start small yang aku lakukan adalah open PO. Itu kan modalnya kecil lah ya, maksudnya kamu bisa apa ya, dikit-dikit lah. Modalnya nggak harus gede kayak kamu sewa toko atau sewa ruko dan lain sebagainya. Nah itu yang pertama, modal itu bisa barengan, beriringan, itu pasti Tuhan bantu lah, kasarnya kayak gitu ya. Nah yang kedua yang gak kalah penting adalah konsistensi. Karena itu hal yang gak mudah. Aku jalanin yang di Bogor, puji Tuhan ada 2 kalau di Bogor. Itu sangat tidak mudah. Dari awal aku gak pernah ada background di F&B sama sekali. Aku gak pernah punya, karena papi mami backgroundnya adalah bengkel motor, mana ngerti gue tentang buah-buahan gitu kan. Nah, gak ada sama sekali background tentang makanan dan lain sebagainya. Mulai dari cari karyawan sendiri, bahkan aku pertama kali buka adalah aku yang bikin jusnya sendiri gitu. Jadi karena zaman COVID juga ya, kita harus turun tangan, kita harus tahu every detail dan everything that we need gitu untuk bikin itu gitu. Itu yang di Bogor karena aku sendiri, jadi tantangannya masih kayak udah gue bergumul dengan diri gue sendiri. Yang kedua adalah yang bagian di Jakarta ini ya. Yang di Jakarta ini kan aku bangunnya bareng sama calon suamiku, which is Jordan ini kan. Tantangannya mungkin kamu boleh ceritain, gue kayaknya lebih banyak dia soalnya yang in charge, karena selain aku yang create the brand tapi dia yang supply the money. Gue boleh jelasin. Oke, jadi mungkin ya memang salah satu privilegeku waktu membangun bisnis ini ya kebetulan
memang kita nggak ada, maksudnya itu nggak ada masalah untuk dimodal lah ya, karena ya puji Tuhan ya memang sudah ada sebelumnya dari bisnis-bisnis yang ada sebelumnya itu memang kita ya waktu kita buka di Jakarta ini, kita bawa dari Bogor ini, kita nggak kurang modal lah ibaratnya. Tapi mungkin yang rada sulit itu adalah pertama, oh ya thank you dulu tadi buat speaker-speaker sebelumnya 3 orang itu keren. Maksudnya materinya itu benar-benar itu semua yang kita coba terapkan di bisnis-bisnis kita. Itu bagus banget, thank you guys. Jadi mulai dari megang customer, maksudnya in touch sedekat itu sama customer, ajak ngobrol customer, ngasih promo-promo. Habis itu kalau misalnya kita namanya karyawan gitu kan pasti ada errornya atau something. Kita nanti kalau misalnya customer kan karena customer dekat sama kita nih, sering ngobrol segala macem. Even mau dari yang muda, yang oma-oma, opa-opa tuh semua ngobrol sama terutama sama aku ya, karena aku yang in charge di sini. Jadi aku lebih dekat ke customer, jadi ya kalau ada apa tuh ngomong, jadi kita tuh bisa langsung feedback kayak, oh ya maaf ya opa, maaf ya oma, nih aku ganti atau apa. Jadi mereka tuh senang lagi kayak gitu. Jadi banyak lah strategi-strateginya. Mungkin yang sulitnya itu adalah berhubungan dengan orang yang satu ini mungkin ya. Jadi kalau buat aku itu bisnis itu susah berhubungan dengan ini karena aku itu adalah orang yang sangat keras dengan logikaku mungkin ya. Kalau dia tuh lebih kayak orangnya Vinky ini tuh orangnya lebih kayak ayo terus mau ngegas terus tapi nggak ada yang ngerem kan, maksudnya segampang kayak kita bawa mobil kalau ngegas terus nggak ada rem kan udah pasti nabrak ya. Jadi kalau aku tuh menurut aku tuh fondasi itu tuh harus kuat dulu. Aku tuh bener-bener pengen, jadi aku tuh setiap hari pasti ke branch-branch aku itu. Aku tuh pengen in touch sama customer, pengen lihat lingkungan seperti apa, kebutuhannya seperti apa, pengen tahu orang-orang seperti apa. Jadi aku tuh pengen nguasain market aku dulu. Nah, habis dari situ kita baru mulai ekspor pelan-pelan. Dan kebetulan doain aja, mungkin kita lagi on progress di sebelah kampus kalian di SQ Park, semoga jadi. Jadi kayak ya doain aja lah ya guys. Kita lagi research lah gitu. Ya, thank you gitu dulu. Oke, thank you Coach Jordan dan Cipiki. Mungkin aku juga nggak mau berlama-lama ya. Ini aku langsung next ke pertanyaan selanjutnya. Gimana sih Cici dan Koko untuk mastiin bahwa kalau testimoni yang diberikan oleh kan ada ya tadi di slide sebelumnya dijelasin sama Clemens itu ada review dari customer. Nah, gimana sih caranya Cici dan Koko untuk meningkatkan citra dari brandnya Binpin Juice ini sendiri gitu? Boleh dijelasin? Thank you. Jadi maksudnya gimana brandingnya Binpin ini bisa dikenal gitu ya sama customer? Oke. Sebenarnya simpelnya gini, simple but not simple juga sih sebenarnya. Produk sebenarnya itu nomor satu tuh quality of the product. Jadi siapapun owner bisnisnya, siapapun orang yang mau buka bisnisnya, kamu harus tahu produk kamu itu apa, gimana rasanya seperti apa, proses buatnya seperti apa. Kamu harus tahu dari awal dari nol gitu, karena quality dari sebuah produk itu the power of itself gitu ya. Maksudnya itu sangat-sangat berpengaruh karena yang kamu jual adalah barangnya gitu kan. Nah, jadi menurut aku yang paling aku jalanin sekarang itu untuk produk aku itu adalah untuk membangun citranya Binpin juga selain produknya. Kita juga tadi udah dijelasin sama Jordan bahwa kita dekat sama customernya kita gitu. Jadi namanya orang punya bisnis gitu ya, kadang ada aja tuh yang komplain kayak misalkan kan kita nggak bisa 24 jam mantau karyawan kita bikinnya seperti apa. Lalu mungkin karyawan kita hari itu lagi bad mood atau lagi apa gitu kan, manusiawi ya, itu hal-hal yang sebenarnya normal gitu, setiap orang merasakan dan it's okay juga gitu. Tapi kita harus tetap monitoring supaya kualitasnya tetap bagus gitu, dan supaya dan once ketika bad things happen, kayak misalkan waktu aku pernah kok di salah satu cabang, aku pernah di WA langsung, aku juga nggak tahu sama siapa, tapi aku tahu itu customer. Dia bilang, Ci, tadi karyawannya jurus banget, kata itu. Karyawannya jurus banget, terus aku beli juga nggak dijawab, katanya kayak gitu. Nah, itu kan salah satu contoh komplain, itu salah satu contoh customer nggak happy sama apa yang kita deliver, walaupun bukan aku yang ngasih barangnya, tapi itu membawa nama Binpin Juice, dan aku akan jawab sama dia, oh iya oke, sorry ya tante, sorry ya Cici gitu, kalau misalkan tadi
mungkin karyawan aku lagi nggak fokus atau lagi apa, tapi sorry nextnya nggak akan kayak gitu lagi. Jadi kayak hal seperti itu yang harus juga kita jaga, karena itu small things tapi itu long term banget gitu. Kalau kamu satu orang aja kamu nggak say sorry atau kamu enggak karyawan gue baik semua bla, for the next itu orang akan kayak ini orang nggak bisa dikomplain nih, ini orang nggak bisa terima masukan nih. Hal-hal simpel seperti itu yang aku lakukan konsisten, and then itu bisa long term dan long lasting sih sebenarnya untuk jaga mutu atau kualitas dari suatu barang gitu. Oke, thank you Ci. Mungkin aku lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya nih. Untuk Koko dan Cici, kira-kira ada saran gak sih untuk brand dari UMKM F&B lainnya gitu untuk memulai kolaborasi gitu untuk meningkatkan lagi citra brandnya bisnis mereka? Sarannya itu. Oke, kalau saran dari aku untuk lebih dikenal lah ya, atau untuk kayak misalkan lebih terkenal lagi di kalangan masyarakat atau jangkauan luas, sebenarnya faktornya tuh sangat banyak gitu ya. Lebih ke kayak gini, jadi setiap bisnis itu pasti ada strategi atau planning. Nah planningnya itu memang sangat bisa dibilang kalau aku sekarang yang aku lagi jalanin sekarang itu memang belum terlalu besar banget, karena kita berdua belum terlalu bakar duit untuk branding atau advertising. Jadi yang kita lakuin adalah teman-teman aku yang selebgram atau teman-teman aku yang memang food blogger, yang mereka suka review-review makanan gitu ya. Ya tapi itu salah satu strategi ya, cuman mungkin belum yang pakai big money gitu. Jadi kayak aku kasih jus aku tuh kayak weekly aku kasih review dong, tolong dong bla supaya mereka bisa bantu at least kasih exposure buat buat produk aku gitu. Tapi itu masih langkah awal karena itu baru perkenalan doang gitu. Nah itu yang pertama. Mungkin kalau memang nggak ada kenalan atau misalkan nggak ada teman-teman yang punya influencer gitu ya, itu juga kalian bisa paid promote. Kalian bisa pakai KOL, kalian bisa pakai kalian lihat food blogger banyak banget kan di Jakarta gitu kan. Nah kalian pilih mana yang menurut kalian cocok buat review produk kalian. Itu salah satu cara yang benar-benar bisa membantu juga. Yang kedua paling yang gak kalah penting, kita bisa juga collab sama tempat-tempat makan gitu. Kalau collab sama tempat-tempat makan tuh kayak misalkan kamu lihat tempat makan A gitu, contoh gitu ya, kamu ajak dia kerja sama, kamu tawarkan apa yang pengen kamu share sama dia, karena dia pasti tujuannya adalah profit ya kan. Setiap kamu datang ke suatu tempat dan kamu ngajakin dia kerja sama, yang di dalam pikiran dia adalah untung buat gue apa. Nah kamu harus bikin strateginya gitu untuk kamu bisa jalan bareng atau collab lah ya, yang menguntungkan kedua belah pihak. Kayak gitu sih paling yang aku lagi coba jalanin dan yang keep konsisten gitu. Kamu ada tambahan nggak? Oke, paling itu dulu. Oke, aku mau nanya lagi nih Ci. Sebelumnya Binus tuh pernah terlibat di bazar atau event-event tertentu nggak sih, kayak pameran usaha F&B atau mungkin di order untuk acara-acara penting atau acara-acara besar gitu? Boleh diceritain sedikit? Oke, jadi untuk jawab pertanyaan Alvin itu, jadi sebenarnya kita untuk bazar itu sebenarnya kita belum pernah ikut lah, belum pernah in charge, karena menurut aku yang terpenting itu kita adalah penguasaan sama market kita sendiri. Kalau bazar itu kan kita kayak ya udah let it go aja, lewat aja kayak berapa hari kayak gitu segala macem. Menurutku itu strategi yang kurang mungkin ya, menurutku kurang masuk di apa yang kita jalankan gitu. Jadi kalau untuk bazar kita memang belum ada pernah ikut bazar. Cuman kalau untuk acara-acara gitu ya memang kita udah cukup sering lah. Kayak misalkan di Paxel, acara Paxel gitu kita ikut, ada kita kerjasama mereka gitu, yang undang menteri-menteri kementerian segala macam gitu. Itu juga sering juga memang order sama kita juga. Balik lagi itu dari komunikasi kita sama klien-klien kita ya, jadi maksudnya sama customer kita itu kita punya relation yang baik dan ya maksudnya tektokannya bagus lah gitu. Baik lagi ya komunikasinya sih harus baik gitu. Ada yang paling itu sih ya, maksudnya kalau di kerja sama tempat makan atau brand-brand lain, kita memang bukan plan utama kita untuk bisa kayak gitu. Tapi paling kalau ditanya pernah di order siapa aja, tadi udah dijelasin sama Jordan gitu ya. Maksudnya beberapa kementerian suka pesan sama kita kalau memang mereka ada acara gitu ya, karena mungkin aku juga klien aku gitu. Jadi mereka nanya, oh yaudah support deh, pesan deh jus gitu apa sebagainya. Terus ada Paxel juga. Paxel tadi udah dijelasin juga sama Jordan, mereka repeat order, keep order sama kita gitu. Dan kayak kalau ada opening karena sebenarnya produknya kan jus ya, jadi
Ini bukan untuk orang tertentu tapi untuk everyone gitu. Anak kecil bisa, ibu-ibu bisa, oma-oma bisa, orang sakit bisa, orang sehat bisa gitu. Jadi kayak semuanya masuk gitu. Jadi itu sih yang bisa di-share. Oke, aku mungkin ada satu pertanyaan lagi. Gimana sih Cici bisa milih gitu untuk karyawannya tuh bisa konsisten untuk mempertahankan SOP-nya yang Cici punya? Kan kadang kayak yang tadi Cici cerita ya, ada yang karyawannya judes, ada yang mungkin ada yang order jusnya entah kemanisan atau ada yang nggak pakai gula mungkin gitu. Boleh Cici ceritain untuk ngefilter karyawan Cici gimana? Oke, ini part tersulit juga. Ini teman-teman menurut aku harus dengerin dan ini sangat-sangat penting gitu ya. Oke, jadi karena kita bisnis dan kita perlu bantuan orang, yaitu kita harus belajar buat manage people. Orang itu kan namanya manusia ya. Kita aja kadang yang tadi aku bilang, kadang kita happy, kadang kita sedih, kadang kita kayak kalian nih, mungkin kalian harus ke kampus tapi mungkin kalian lagi bete atau lagi putus, lagi sedih dan lain sebagainya. Tapi kalian harus lakukan itu gitu kan. Nah, sama halnya dengan kita harus belajar manage people. Oke, yang aku terapin pada saat aku memilih karyawan atau pada saat aku mempekerjakan orang untuk membantu aku gitu ya. Aku menanamkan hal-hal yang memang sudah aku terapkan sebelumnya di awal gitu, karena awal itu adalah penentuan untuk dia bisa taat atau enggak ngikutin peraturan-peraturan yang aku buat. Contohnya kayak misalkan dari jam buka. Misalkan aku jam buka toko, aku bilang jam 7.30 udah di toko, jam 8 udah bisa jualan. Berarti dia kan, aku udah jelas tuh briefnya, 7.30 dia udah harus datang dan dia beres-beres, dan jam 8 dia harus buka tokonya. Itu sebenarnya udah clear. Tapi ada aja karyawan atau orang yang ya telat dikit, it's okay lah, telat dikit. Ya udahlah, Caca juga nggak lihat dari CCTV. Dan hal-hal seperti itu aku tanamkan di awal dan aku kencangin di awal. Supaya apa? Supaya enak nantinya. Kedepannya dia udah tahu, oh aku orangnya kayak gini, aku harus bekerja seperti ini. Kalau nggak aku dikomplain atau enggak aku dimarahin, kayak gitu-gitu. Itu manage orang yang pertama. Kalian harus bisa. Tapi kalian juga harus belajar juga sih mengenai kayak dia merespon atau enggak dengan aturan yang kamu buat. Banyak orang juga yang tidak merespon itu gitu, dan di saat tidak merespon itu kamu coba tegur 1 kali, dia ngelihat atau enggak, di feedback atau enggak didengar juga 2 kali. Oke, nggak ada perubahan sama sekali 3 kali. Kalau misalkan kamu rasa udah cukup ya udah ganti, karena kamu nggak bisa ikutin apa yang kamu buat gitu, karena kan kamu buat itu nggak cuma buat tapi udah pernah ada learningnya sebelumnya gitu. Paling kayak gitu. Mood orang itu kan nggak bisa kita kontrol, tapi bisa kita kasih tahu gitu ya, kayak aku tahu kamu capek, aku juga capek. Kamu kerja baik, kita lakukan yang baik aja. Jadi kayak kita harus kasih hal-hal seperti itu. Kadang karyawan juga nggak bisa dikencangin terus, tapi karyawan juga nggak bisa dilosin terus. Kadang kalau emang lagi bete, ya udah it's okay, take your time, bete aja nggak apa-apa. Yang penting jangan judes ke customer kayak gitu. Hal-hal kayak gitu sih. Ajak ngobrol, ajak komunikasi, ya kan? Karena komunikasi itu hal terpenting yang bisa kita lakukan untuk bisa deliver apa yang kita inginkan dan apa yang kita pikirkan gitu. Jadi jangan males berkomunikasi gitu ya. Jadi kayak sampaikan secara baik dan deliver itu secara jelas gitu. Oke, mungkin pertanyaannya udah habis nih. Cuman aku mau minta untuk Koko dan Cici, kira-kira ada nggak dipesan buat teman-teman di sini yang mungkin lagi mau mulai bisnisnya, entah itu F&B atau bisnis apapun, apa sih tips and triknya? Boleh? Kalau dari aku sih, karena aku tuh anaknya insecure banget. Jadi kalau ngelakuin apapun sesuatu itu tuh kayak even mau beli barang itu tuh aku research tuh bisa sampai berbulan-bulan gitu. Jadi aku tuh nggak mau sampai ibaratnya membeli barang atau memulai sesuatu yang salah. So kalau guys semuanya ini mau memulai bisnis, misalnya ada yang memulai bisnis, sebenarnya jangan takut, tapi lebih menapakkan kaki di tempat apa yang kamu nanti akan jalankan gitu. Jadi kamu do a lot of research, apapun itu, dia mau nyebarnya kemana, even sampai ke bahan dapur, kayak mau ke apapun itu, sampai ke pabrik plastiknya atau apapun, itu tuh harus ibaratnya dimasak banget ya sampai matang. Jadi jangan sampai karena kalian udah tergesa-gesa dan terburu-buru, udah nggak sabar nih, your gut tuh udah kayak nggak sabar untuk memulai sesuatu itu, jangan sampai di saat nanti kalian menjalankannya ternyata banyak step-step yang seharusnya kalian jalani tapi kalian lewatkan, jadi hasil nanti ujung-ujung kurang memuaskan. Begitu mungkin dari aku. Oke, kalau aku nambahin sedikit tips and triknya sebenarnya lebih ke gini.
apa yang udah kalian pikirin dan kalian mimpiin, kasarnya kayak gitu ya, kayak aku one day mau kayak gini, aku one day mau punya ini, aku bilang lakukan. Karena kalau misalkan kalian nggak lakukan atau kalian nggak coba, kalian nggak akan tahu hasilnya. Even itu gagal, it's okay, karena nggak ada bisnis yang berjalan tuh very smooth gitu tuh nggak ada. Itu pasti ada strugglingnya, ada ada bentrok-bentroknya. Seperti yang tadi Jordan bilang, sebenarnya aku sama dia kepribadiannya beda banget. Apalagi disatuin buat bisnis tuh beda banget kita. Yang satu modelnya hati-hati, perencanaannya harus jelas, ininya nanti cuannya berapa persen, marginnya berapa persen, kalau rugi mau dikemanain ininya, terus nanti kalau karyawan nggak masuk cadangannya gimana, bla bla bla. Yang ini modelnya jalanin aja dulu, lihat nanti error apa segala macam, pikirannya nanti bla bla. Itu kan udah hal-hal yang berbeda juga sebenarnya gitu, dan itu kita harus belajar manage, apalagi kita calon suami istri ke depannya gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu kalian harus tahu siapa partner kalian, atau kalian sendiri kah, atau kalian bareng teman kah. Kalian harus bisa komunikasikan itu secara clear, secara jelas, dan kalian jalaninnya jadinya nggak pakai mood semau-maunya gitu. Kayak ya kalau aku lagi bete sama dia misalkan, ya udah jalanin aja, toh tujuannya untuk good juga gitu, untuk yang bagus juga. Dan sebaliknya, belajar memahami itu adalah bagian dari komunikasi juga kan gitu kan. Kadang kan kita juga, aduh nih orang gini banget deh, maunya apa sih gitu. Nah itu belajar manage emosi, belajar manage apa yang ingin kalian katakan, dan belajar juga untuk, terpenting bukan belajar tapi lakukan gitu. Kalau nggak kalian nggak akan tahu, dan kalian nggak akan bisa lihat hasilnya kayak gimana. Oke, terima kasih untuk Ko Jordan dan Ci Vicky untuk waktunya. Mungkin sesi talk show kita cukup sampai di sini. Boleh dong diberi tepuk tangan untuk Ko Jordan dan Ci Vicky. Mungkin kita masuk ke sesi foto ya, sama Ko Jordan dan Ci Vicky. Dan Miss Renata boleh ikut. Pindahin dulu ke MC. Aku kembalikan juga ke Martina. Terima kasih banyak kepada speaker kita pada hari ini, terutama guest speaker kita Ci Vicky dan Ko Jordan. Berikan tepuk tangannya sekali lagi teman-teman pada mereka semua. Oke, aku belajar banyak banget sih dari speech kalian hari ini, terutama pembelajaran tentang jangan pernah takut untuk memulai suatu bisnis dan jangan pernah berhenti belajar. Itu yang paling aku tangkap. Terima kasih banyak ya semuanya. Nah, aku harap kalian juga bisa mendapatkan materi-materi yang berharga dan memetik pengalaman dan pengetahuan yang berharga dari speaker-speaker kita hari ini. Nah, aku punya pertanyaan nih, kalian dari speech hari ini, apa sih yang paling kena di otak atau di hati kalian, yang paling kalian ingat dari speaker-speaker kita sebelumnya? Ada yang mau jawab gak? Atau kasih pendapatnya, apa yang paling kalian dengerin di hari ini, yang paling kalian ingat, yang berkesan bagi kalian? Apa? Oke. Kamu ya? Boleh disebutin namanya ya. Apa nih yang paling berkesan buat kamu di hari ini? Halo, perkenalkan aku Faye. Aku juga sekarang lagi sedang merintis usaha kecil-kecilan. Dan sebenarnya emang, karena tadi aku ngomong ya, kalau misalnya yang paling susah menurut aku itu adalah konsistensi gitu ya. Karena kadang-kadang misalnya kita udah semangat banget buat mengerjakan, tiba-tiba ada masa-masanya dimana kita ngerasa, aduh males banget deh pengen lanjutin, rasanya kayak gak ada yang mau beli atau apa, itu kan tuh mematahkan semangat banget ya. Terus soal modal dan semacamnya gitu, I always think like I want to be big gitu, I want my business to be big gitu. Tapi kita nggak bisa semerta-merta bisnis kita tiba-tiba langsung melonjak naik gitu. Memang sama seperti yang kayak Cici tadi bilang itu, kalau misalnya Cici awalnya mulai cuma dari PO doang gitu, terus lama-lama mulai data banyak yang minatnya jadi semakin banyak, demandnya semakin banyak, sampai akhirnya Cici memutuskan buat oke, kita sewa tempat, kita
bikin usaha di situ. And I really hope that my business can grow as great as you. Thank you. Selamat buat bisnisnya ya, apapun itu semoga bisa berjalan dengan lancar ke depannya. Thank you. Oke, kalau gitu langsung aja bisa kita tutup seminar kita hari ini. Saya Martina Tandi, pamit undur diri. Terima kasih. Sebelumnya kita mau ada sesi foto-foto dulu ya dengan guest speaker Miss Renata dan juga kita semua di sini sebagai speaker. Oh, foto with the audience dulu. Oke. Bareng semuanya kumpul. Teman-teman yang di pinggir boleh tolong pindah duduknya ke tengahan ya, karena kita mau mulai foto-fotonya supaya kelihatan semua. Thank you.